Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Patriark dari cabang sekte Tengkorak Iblis yang berada pada level 50 ini sangat ketakutan, seakan pintu neraka terbuka lebar untuk semua anggota yang ada di tempat itu. Goar, Naum, Owo, Oman gabungan dari Chaizu dan Shizi membuat beberapa bangunan bertumbangan. Bom, duar, jeder. Ledakan panah dari Huli Yue membuat angin tornado dan menyeret siapa saja yang dilewatinya. Terdengar suara teriakan dari beberapa murid yang merasakan efek gabungan dari angin dan petir merobek tubuh mereka. Melihat sesuatu hal yang buruk, Patriark Sekte mencoba untuk melarikan diri. Bom, duar, duar. Pukulan keras dari Ryu membuat tubuh Patriark terpental mengenai tanah hingga terbentuk kawah kecil. Sambaran petir dan kobaran api membuat siapa saja yang mendekati, seketika tubuh mereka langsung hangus atau mengering. Beberapa orang yang melihat dari kejauhan menganggap kejadian itu adalah akibat cuaca buruk, karena awan yang terbentuk seakan terus menyambar dan merusak apapun di bawahnya. Apa ada yang lebih kuat? Ryu merasa tidak ada yang bisa membuatnya berkeringat. Bahkan patriark mereka sekalipun. Melihat para murid yang berjatuhan, para tetua terlihat kebingungan jika melawan sama saja mengantar nyawa, lari sekalipun tidak menjamin mereka selamat. Sambaran petir dan kobaran api seakan tidak pernah ada habisnya. Hal itu membuat para tetua mulai pasrah dengan keadaan dan harus mati dengan kondisi mengenaskan. Setelah merasa tidak ada yang tersisa, Ryu mengambil semua cincin ruang milik patriark, para tetua hingga murid sekte dengan bantuan kedua istrinya dan 3 hewan kontrak. Mereka pun masuk ke dalam mengambil semua sumber daya dan harta dalam sekte kemudian pergi ke arah cabang yang lain. Sepertinya banyak yang berharga disimpan di cincin ruang daripada ruang harta, ucap Ryu yang kini sudah berada di atas Jinnying. Bagaimana kalau kita hancurkan semua ketiga cabang utama sekte Tengkorak Iblis? Aku rasa level mereka paling tinggi pada level 52, ucap Xin Chie. Mungkin saja begitu. Sekte Tengkorak Iblis hanya mengandalkan kuantitas, bukan kualitas. Jadi tidak masalah bagi kita. Ryu mengingat banyaknya anggota cabang yang baru mereka serang. Aku setuju. Sebanyak apapun mereka, tidak akan mampu menghadapi hujan petir dan kobaran api milik kita, ucap Huli Yue. Tidak lama lagi kita akan sampai pada target berikutnya. Ryu terlihat serius. 1 hari setelah kejadian, kini seluruh wilayah Kekaisaran Lotus Hitam gempar dengan hancurnya 8 cabang bagian sekte Tengkorak Iblis. Rumor dengan munculnya 3 sosok misterius yang telah membumi hanguskan 8 cabang hanya dalam sehari tersebut, sampai di telinga Kaisar Lotus Hitam. 2 hari setelah kejadian, Kaisar Han Yaoshan mengumumkan sebuah sayembara secara terang-terangan, bagi siapa yang bisa menghancurkan 3 cabang utama dan membawa kepala ketiga patriark tersebut, akan diberikan hadiah separuh dari harta kekaisaran dan dijadikan menantu Kekaisaran Lotus Hitam untuk kedua putri kembarnya Silin dan Zilin yang dikenal paling cantik di seluruh Kekaisaran Lotus Hitam. Hal itu tentu saja membuat semua kultivator ingin mencari keberuntungan. Namun baru saja mereka mendekati wilayah sekte Tengkorak Iblis, nyali mereka langsung ciut dan langsung lari dari tempat itu secepatnya. Ryu yang kebetulan mendengar itu terlihat masam sambil menatap kedua istrinya yang seakan ingin memakannya. Aku masuk kamar dulu. Cuaca di sini kurang bagus. Ryu meninggalkan mereka, menuju kamar yang telah mereka pesan. Kak Chie, apa suami kita akan menikah lagi? Huli Yue terlihat khawatir. Aku tidak tahu. Jika dia ingin melakukannya, maka harus dengan persetujuan kita. Xin Chie terlihat kesal. Mengapa jika ada orang besar selalu saja jadi bahan incaran untuk menambah kekuasaan, ucap Huli Yue. Memang begitulah dunia ini. Adik Chie,
Apa kamu tidak dengar tadi dari percakapan mereka? Kaisar Lotus Hitam memiliki 12 istri dari semua kalangan bangsawan. Itu semua demi menambah kekuatan dan pengaruh untuk memperluas wilayah kekaisaran, ucap Xin Cie. Semoga saja suami kita tidak begitu, mengingat pengaruhnya sangat besar di sekte lembah Persik, ucap Huli Yue. Aku rasa suami kita tidak membutuhkan itu. Tapi aku rasa dia menyimpan hal lain yang belum kita ketahui. Naluri seorang istri mengatakan hal itu, ucap Xin Cie, kalau begitu kita tanyakan langsung padanya. Suami kita mungkin tidak akan membohongi kita. Huli Yue memberi saran. Xin Cie beranjak menuju kamar yang diikuti Huli Yue. Sesampainya di kamar, Xin Cie dan Huli Yue menatap suami mereka sedang melamun sambil memegang botol kaca yang berisi darah peri. Suamiku, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Huli Yue. Ah, tidak ada, aku hanya memikirkan kemana kita mencari darah iblis dan darah dewa saja. Ryu terkaget dari lamunannya. Suamiku, aku ingin kamu jujur. Apa kamu ingin menikah lagi? Xin Cie terlihat serius. Mendengar pertanyaan tersebut Ryu sangat kaget namun berusaha untuk menutupi rasa kagetnya seraya berpikir, bagaimanapun nantinya mereka akan tahu jika ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Aku tidak tahu harus jawab apa. Tapi ada sosok seakan hatiku mengatakan aku harus melindunginya. Hatiku mengatakan kalau sosok itu sedang dalam masalah besar. Ryu menghela napas panjang. Suamiku, siapa dia? Apa dia ada di sini? Tanya Xin Cie marah sekaligus penasaran. Dia seorang peri bunga dari dunia peri. Ryu memperlihatkan botol kaca yang berisi darah. Jadi, Xin Cie dan Huli Yue seakan tidak percaya bagaimana bisa ada sosok peri di dunia mereka. Ryu langsung menceritakan awal mula pertemuannya dengan Xian Ye hingga sampai mereka berpisah bahkan tanpa pengetahuan Ryu, Xian Ye memberikan darahnya. Suamiku, aku yakin dia menyembunyikan sebuah rahasia untukmu berharap kamu bisa menemukan sesuatu, apalagi Xian Ye memberikan kitab itu padamu. Berarti dia sedang meminta pertolongan. Xin Cie terlihat khawatir. Sebagai seorang wanita, aku juga merasakan hal yang sama. Meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi aku yakin kalau dia memiliki jiwa besar, ucap Huli Yue. Keluarga yang unik, ada siluman rubah, peri bunga atau mungkin dari kalangan dewa atau iblis, ucap Xin Cie. Kak Cie, apa kamu marah padaku? Huli Yue merasa tidak enak. Adik Cie, jangan salah paham. Aku hanya merasa keluarga kecil kita ini memang unik tapi lucu. Xin Cie tersenyum dan mengelus bahu Huli Yue. Sebaiknya kita istirahat. Besok pagi kita serang sekte tengkorak iblis, lalu kita telusuri berbagai tempat mencari keberadaan dewa atau iblis. Ryu membaringkan tubuhnya di tempat tidur. Keesokan pagi di salah satu cabang utama sekte tengkorak iblis yang terlihat sedang berkumpul di lapangan sekte. Patriark, salah satu tetua menunjuk ke arah langit. Apa? Patriark merasa ketakutan saat melihat tiga sosok bertubuh besar seperti siluman yang sudah berusia ratusan ribu tahun. Tamatlah riwayat kita, gumam beberapa tetua. Ada siluman. Semua murid ketakutan. Semakin mendekati tanah, ketiga hewan kontrak itu langsung melancarkan serangan dan langsung menyerang anggota sekte dengan elemen masing-masing. Biarkan mereka sedikit bermain dulu, ucap Ryu yang berada di atas Caizu. Goar, ngaum, owo. Caizu melepaskan auman bercampur petir dan racun yang merusak semua bangunan yang ada di depannya. Puluhan murid sekte langsung terpental puluhan meter dengan luka sayatan petir. Goar, ngaum, owo, uhui. Zizi juga melepaskan auman bercampur petir dan angin membuat puluhan anggota sekte seakan terbang di udara, dengan sayatan di sekujur tubuh mereka. Kuak, kuak, nik-nik. Jingin terbang ke atas kumpulan anggota sekte yang setiap kepakan sayapnya menjatuhkan kobaran api, yang menghanguskan apa saja yang dia lewati. Patriark yang melihat semua muridnya banyak yang mati mengenaskan, dia langsung menyerang Caizu yang menurutnya sangat merepotkan karena petir yang dia miliki bercampur racun. Namun belum mencapai Caizu, Ryu langsung memukulnya dengan langkah kilat wujud hantu.
Bom, duar, gedebuk. Pak teriak terpental dan memuntahkan darah. Siapa mereka ini? Kenapa kekuatan mereka sangat mustahil? Pak teriak berusaha bangkit. Bom, duar, jeder, belum sempat berdiri, Ryu langsung memukulnya kembali. Hal itu terus Ryu lakukan agar cepat menyelesaikan pertarungan. Di samping masih ada dua yang tersisa, khawatir akan ada yang melihat mereka. Pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh Ryu membuat dia tidak berdaya seakan pasrah menanti ajalnya. Di tempat lain, Sim Chie juga melancarkan serangannya kepada tiga tetua yang ada di depan dengan segenap pukulannya mengeluarkan api, membuat tiga tetua kewalahan menahan rasa panas membuat sekujur tubuh mereka terasa terbakar, hingga tidak mampu lagi bertahan dan harus mengalami kematian. Di sisi Huli Yue yang tidak mendapatkan bagian kini hanya menonton karena para murid sekte sudah mati akibat serangan dari tiga hewan kontrak. Hal yang tidak bisa dilewati oleh Ryu di mana dia akan menguras semua harta yang dimiliki Pak Teriak, semua anggota sekte hingga ruang harta sekte. Tangkapan besar, Ryu melihat beberapa harta langka hingga satu harta langit. Meskipun tidak terlalu tertarik dengan banyaknya koin, namun tetap saja dia mengambil puluhan peti besar tersebut, mengingat resiko jika jatuh pada tangan yang salah. Setelah semua habis, mereka langsung menuju tempat yang lain dari dua cabang utama sekte Tengkorak Iblis untuk melakukan hal yang sama. Menjelang sore hari, mereka pun telah berhasil melakukan pekerjaan mereka dan langsung melesat menuju penginapan, di mana mereka sebelumnya, agar tidak ketahuan. 8 bulan telah berlalu saat hancurnya tiga cabang utama sekte Tengkorak Iblis. Ryu bersama istrinya mencari keberuntungan di berbagai tempat untuk menemukan keberadaan dewa ataupun iblis, namun tidak membuahkan hasil bahkan petunjuk sekalipun. Dengan sedikit putus asa, Ryu bersama kedua istrinya langsung menuju ke kota Hefei yaitu kota pelabuhan di wilayah Kekaisaran Lotus Merah. Selama 8 bulan itu juga rumor tentang tiga sosok misterius yang telah menghancurkan sekte Tengkorak Iblis di wilayah Kekaisaran Lotus Hitam, kini jadi bahan perbincangan dari berbagai kalangan. Kaisar Han Yaoshan yang awalnya antusias menunggu kedatangan ketiga kepala Pak Teriak, kini terlihat murung karena sosok misterius itu tidak pernah muncul untuk menemuinya. Kaisar Jin Jierui yang mendengar kabar itu juga terlihat semakin antusias untuk mencari tiga sosok itu, adalah Ryu dan kedua istrinya agar Ryu juga menjadi menantunya demi mempertahankan kekuasaannya, mengingat hubungan mereka dengan sekte Lembah Persik tidak seperti awal. Pak Teriak Anming juga sangat menyayangkan akibat kecerobohan para tetua mereka sekarang mengalami kemunduran, karena semakin banyak yang bergabung ke wilayah sekte Lembah Persik di mana mampu menyediakan pil dengan kemurnian 86% sebagai kebutuhan kultivator. Sekte Lembah Persik sendiri kini banyak kemajuan ditambah lagi dengan adanya Fang Yan bersama pengikutnya, yang sangat banyak berkat bantuan Ryu dan kedua istrinya. Pak Teriak Lin Feng juga langsung mengangkatnya menjadi Pak Teriak cabang utama sekte Lembah Persik di wilayah Kekaisaran Lotus Hitam, dan beberapa cabang lain di wilayah kedua kekaisaran. Di balik semua itu, kini muncul sosok-sosok misterius yang mendiami beberapa tempat membuat sekte masing-masing secara diam-diam, di mana mereka memiliki alkemis yang mampu menciptakan pil dengan tingkat kemurnian 85 hingga 90% didatangkan langsung dari benua lain, yang mereka sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Di tempat lain, Ryu dan kedua istrinya yang sudah berada di kota Hefei, di mana mereka sedang berada di kedai penginapan yang sangat luas. Dari meja makan mereka, terdengar dari beberapa orang yang ada di tempat itu yang menarik perhatian Ryu. "Saudara Cheng, mengapa kamu sangat ingin sekali ke benua bintang?" tanya sosok di sampingnya. "Saudara Bian, aku ingin ke sana untuk meningkatkan kultivasiku," jawab Cheng. "Saudara benar. Aku juga pernah mendengar kalau di benua bintang untuk level 50 hanya kultivator umum saja, sedangkan kita di sini harus berjuang susah payah untuk mencapai level 50, itu pun mungkin usia kita sudah bau tanah," kata Bian. "Itulah kenapa aku ingin pergi ke sana, mengingat kultivasiku berhenti pada level 50 saja, jika terus di sini mungkin sudah sepuh untuk naik level," jawab Cheng.
Mungkin isu yang beredar hancurnya sekte tengkorak iblis adalah ulah kultivator dari benua bintang, kata Bian penasaran. Bisa jadi. Aku dengar teknik mereka sangat kuat dan tidak dimiliki di benua ini, kata Cheng. Pantas saja Kaisar Sun membuat sayembara yang sedikit aneh, namun itu wajar bagi para penguasa. Ucap Bian. Aneh bagaimana? Tanya Cheng. Menurut informasi, 3 sosok misterius itu ada 1 pria dan 2 wanita, itulah kenapa Kaisar Sun ingin mencari mereka, di mana untuk pria akan dijodohkan dengan putri mahkota dan kedua wanita itu akan dijadikan istrinya. Bian menjelaskan, Kaisar Sun tidak bosan untuk menambah istrinya, sekarang saja sudah 50, mungkin esok akan bertambah 2 lagi, ucap Cheng sambil menggelengkan kepala. Mungkin itu cara agar mempertahankan kekuasaannya, di mana semua istrinya adalah kalangan bangsawan. Fikir Bian. Mendengar ucapan tersebut Ryu terbatuk kaget sambil menatap Xin Chie dan Huli Yue seakan mengejek. Ibu mertua, bisik Ryu. Tanpa berkata apapun, Xin Chie dan Huli Yue langsung mencubit pinggangnya terlihat kesal lalu meninggalkan Ryu menuju kamar yang sudah mereka pesan. Ryu yang mengerti keadaan itu, langsung keluar dari penginapan untuk mencari tumpangan agar bisa menuju ke benua bintang. Sesampainya di tempat pendaftaran penumpang, Ryu langsung mendaftarkan nama mereka. Pelayan itu langsung memberi 3 kertas dan memberitahukan keberangkatan mereka 5 hari dari sekarang. Aku kira langsung berangkat hari ini. Ryu menghela napas lalu meninggalkan tempat itu menuju penginapan tempat mereka. 5 hari kemudian terlihat banyak orang yang mendekati pelabuhan kapal, termasuk Ryu dan kedua istrinya ikut berbaur dengan beberapa penumpang yang lain. Meski terlihat beberapa pasang mata yang terus memperhatikan mereka, Ryu mengacuhkan hal tersebut lalu memberikan 3 lembar kertas kepada penjaga pintu kapal. Kebetulan kamar yang dipesan Ryu adalah kelas eksklusif, maka mereka mendapatkan tempat paling atas di mana mereka bisa menyaksikan keindahan laut dari atas kapal. Sesampainya di kamar mereka, Ryu membuat pelindung tempurung kura-kura untuk melindungi segala kemungkinan mengingat ada beberapa sosok yang mencurigakan. Suamiku, berapa lama kita sampai ke benua bintang? Tanya Xin Chie. Kata penjaga loket, jika tidak ada halangan kita bisa sampai sebulan. Jawab Ryu. Lama juga. Bagaimana kalau kita naik ke atas kapal? Huli Yue memberi usul. Ada beberapa hal yang ingin aku kerjakan. Kalian naik saja dulu, ucap Ryu. Baik, Kachie. Huli Yue mengajak Xin Chie menuju atas kapal. Kapal yang ditumpangi oleh Ryu dan kedua istrinya adalah kapal paling besar yang mampu menampung ratusan orang, dan dijaga ketat oleh kultivator yang sudah berada di level 54 dan 2 kultivator di level 60 yang berasal dari benua bintang. Bagi siapa saja yang berani membuat onar maka mereka tidak segan untuk membunuhnya langsung dan membuangnya ke laut. Namun bukan berarti tidak akan ada masalah meskipun hanya sembunyi-sembunyi. Di dalam kamar, Ryu sambil memperhatikan semua jarahan mereka mengingat selama ini tidak ada waktu untuk menyusun beberapa harta sesuai kelas dan fungsinya. Sepertinya bahan untuk membuat cincin ruang tingkat surgawi sudah lengkap, tapi aku tidak bisa membuatnya di sini. Ryu menatap beberapa harta langka dalam cincin ruang. Selesai menyusun barang di cincin ruang, Ryu beranjak naik ke atas kapal untuk menyusul kedua istrinya. Saat berada di atas kapal, terlihat di wilayah atas kamar mereka terlihat sebuah pembatas transparan, agar para penumpang tidak saling bersinggungan dengan penumpang yang lain. Suamiku, ternyata berada di atas laut juga menyenangkan. Huli Yue berlari kecil ke arah Ryu. Ternyata sudah punya suami. Suara dari seorang pemuda yang terlihat seperti anak bangsawan di balik pembatas dan terlihat 2 pengawal yang di sampingnya. Tuan muda tenang saja. Wanita di sana juga tidak kalah cantik, salah satu pengawal menunjuk ke arah Xin Chie yang sedang duduk menikmati pemandangan. Suamiku, adik Chie, sini. Xin Chie memanggil Ryu dan Huli Yue agar bisa duduk bersamanya untuk meningkatkan pemandangan. Apa? Ketiga sosok dari balik pembatas kaget. Tuan muda, sepertinya pemuda itu bukan orang sembarangan. Mungkin dia juga dari kalangan bangsawan,
apalagi dengan kamar yang mereka pesan yang hanya bangsawan besar saja yang mampu menyewanya. Ucap pengawal, kamu benar, tapi mengapa dia tidak memiliki pengawal pribadi? Pemuda tersebut heran. Aku tidak tahu, yang jelas jangan sampai membuat masalah dengan mereka. Meskipun kultivasiku sudah berada di level 58 mengingat pengawal kapal ini berada di atasku, ditambah anak buahnya yang juga tidak kalah kuat. Pengawal mengingatkan. Ryu yang mendengar percakapan mereka tersebut meskipun samar-samar sedikit tersenyum, merasa kalau pilihannya tepat saat memilih kapal ini sebagai tumpangan mereka. Tiba-tiba dua sosok pemimpin pengawal muncul dan diikuti beberapa pelayan wanita sedang membawa beberapa makanan. Salah satu dari pemimpin pengawal melambaikan tangan, seketika pembatas tersebut menghilang. Sepertinya senior itu menggunakan teknik sama seperti pelindung tempurung kura-kura. Bisik Ryu kepada kedua istrinya yang juga penasaran. Salah satu pelayan kini berjalan ke arah Ryu berada dan memberikan makanan ringan sebagai pelengkap untuk menikmati pemandangan. Silahkan bersantai Tuan, Nona. Selamat menikmati. Pelayan melangkahkan kakinya. Pelayan, apa ada makanan terbaik di sini? Ryu menghentikan langkah pelayan saat melihat makanan tersebut kurang menarik. Ada Tuan, tapi dikenakan biaya tambahan sebesar 10.000 koin emas per porsi. Ucap pelayan tersebut, kalau begitu aku memesan selama perjalanan 1 bulan ke depan. Ryu memberikan 1 juta koin emas. Tapi Tuan, ini kelebihan, pelayan menghitung koin emas yang Ryu berikan. Kalau begitu, aku minta tolong padamu. Sebagai imbalan sisanya untukmu, aku ingin berbicara sebentar dengan salah satu senior yang ada di sana. Ryu menunjuk ke arah pemimpin pengawal yang sedang berdiri mengawasi tempat itu. Baik Tuan, aku akan mencoba. Pelayan berjalan dengan perasaan senang bercampur takut. Terlihat pelayan tadi sedang berbicara kepada mereka sambil menunjuk ke arah Ryu berada. Sesaat mereka saling berpandangan yang seakan sedang berdiskusi. Dengan percakapan yang cukup lama, namun salah satu dari mereka akhirnya berjalan ke arah di mana Ryu berada. Permisi Tuan, jika boleh tahu ada apa Tuan memanggilku? Pemimpin sedikit heran. Senior, jujur saja aku baru kali ini menuju ke benua bintang, aku hanya ingin meminta petunjuk ataupun informasi kepada senior. Ryu terlihat serius. Pemimpin pengawal itu pun langsung curiga bagaimana mungkin ada seorang dari benua Lotus bisa berada di kapal besar. Ditambah lagi kamar yang dia pesan adalah kelas atas, diam-diam mengukur tingkat kultivasi Ryu dan kedua istrinya yang sudah berada di level 51, disertai hal aneh di balik ki yang ada pada mereka, terlihat kaget dengan tubuh gemetar. Maafkan pria tua ini tidak mengetahui tingginya langit, pemimpin pengawal berlutut seperti orang ketakutan. Dengan kejadian tersebut semua orang memandang ke arah mereka dan saling bertanya mengapa bisa terjadi demikian. Mengingat pemimpin pengawal tidak pernah takut pada siapapun bahkan orang-orang terpandang di benua bintang. Pemimpin pengawal yang lain juga sangat heran, bagaimana bisa teman kerjanya bisa setakut itu kepada orang yang di depannya. Dia pun berjalan mendekati sambil menyelidik ke arah Ryu dan kedua istrinya. Tuan, maafkan kami tidak mengenali kalian, pemimpin yang tadi berjalan langsung ikut berlutut. Hal itu tentu saja menambah rasa penasaran mereka bahkan pemuda yang tadi bersama pengawal pribadinya berpikir 2 kali jika ingin berurusan dengan Ryu dan kedua istrinya. Senior semua, apa yang terjadi pada kalian? Ryu heran merasa tidak enak. Tuan muda, hamba Sandian Erlong memberi hormat. Erlong terus berlutut. Tuan muda, hamba Sandian Wugui memberi hormat. Wugui juga terus berlutut. Senior, tolong berdiri semua. Tidak enak dilihat semua orang, Ryu mencoba mencerna mengapa mereka begitu hormat padanya. Baik Tuan Muda, Tuan Putri, Erlong dan Wugui berdiri dan memberi hormat secara bergantian kepada Ryu dan kedua istrinya. Jika boleh tahu, apa senior semua berasal dari klan Sandian Negara Petir? Ryu bertanya. Mendengar pertanyaan dari Ryu, Erlong dan Wugui saling berpandangan. Mengingat negara petir tidak ada lagi selama ratusan tahun yang lalu. Namun mereka menceritakan kisah berdirinya negara petir, negara es,
dan 5 negara lain, itu memang nama pemberian dari sosok kultivator misterius yang berasal dari dunia yang lain. Saat kultivator itu sudah menghilang entah kemana, muncul kultivator dari sosok kultivator misterius lain yang membuat kekacauan di seluruh benua bintang, dan membunuh para kultivator senior dari berbagai negara pada zamannya. Saat itulah peperangan terjadi mengingat semua kitab warisan dari berbagai negara telah hilang, yang diikuti leluhur mereka juga menghilang. Semua negara saling menuding satu sama lain mengenai kejadian itu, membuat perang besar-besaran hingga benua bintang benar-benar diambang kehancuran. Akibat kerugian yang sangat besar akhirnya peperangan itu berhenti sendiri, karena sudah tidak ada kekuatan untuk melawan. Ratusan tahun kemudian, muncul 4 kekaisaran dan kerajaan lain seperti kerajaan petir yang dibangun klan utama Sandian, dan beberapa kerajaan yang diambil dari negara sebelumnya di mana kerajaan es, kerajaan api, kerajaan angin, kerajaan air dan beberapa kerajaan kecil lain hingga sampai sekarang. Saat mereka berbincang, pelayan wanita muncul dan membawakan pesanan untuk Ryu. Lalu meninggalkan tempat tersebut sambil menatap ke arah 2 pemimpin pengawal sekalian memberi hormat. Maaf senior, mengapa kalian memanggil kami seperti sebutan itu tadi? Ryu beralih ke masalah terlebih dulu daripada tentang kerajaan ataupun negara. Tuan Muda, hamba merasakan ranah Tuan Muda sudah mencapai ranah dewa, meskipun masih di level 5, ucap Erlong. Senior, tolong jelaskan. Junior ini tidak mengerti sama sekali dengan ranah. Ryu sangat penasaran. Melihat ekspresi dari wajah Ryu dan kedua istrinya, memang belum mengerti. Wugui dan Erlong sedikit tersenyum dan saling berpandangan. Tuan Muda, banyak para kultivator yang tidak memahami potensi yang mereka miliki. Termasuk Tuan Muda dan Tuan Putri sendiri. Ranah itu tercipta ketika banyak mengalami pertarungan hidup dan mati. Bertaruh nyawa bahkan sampai jatuh ke titik terendah hidup mereka. Banyak sekali para kultivator senior tengah mempelajari hal itu, namun banyak yang gagal, bahkan ada yang berujung kematian. Dalam ranah itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ranah pejuang, ranah raja, ranah kaisar, ranah dewa dan yang masih jadi legenda adalah ranah langit. Wugui menjelaskan ranah yang ada pada diri kalian sudah berada di ranah dewa, itu sangat sulit didapatkan. Bahkan para kultivator jenius sekalipun hanya mencapai ranah raja dan kaisar. Itu pun bisa dihitung jari, termasuk aku sendiri masih berada di ranah raja. Keberuntungan langit aku bisa bertemu dengan kultivator yang sudah berada di ranah dewa, bahkan dengan usia yang masih muda, ucap Wugui. Senior, terima kasih atas ilmu yang kalian berikan. Junior ini berpengetahuan masih dangkal, ucap Ryu. Bagaimana pemuda ini mengatakan masih dangkal? Jelas-jelas sudah berada di ranah dewa. Apa pemuda ini ingin menyembunyikan kekuatannya kepada kami, pikir Erlong. Tuan Muda, banyak para kultivator dari klan utama Sandian mempelajari teknik elemen yang ada pada elemen kalian, namun tidak ada yang berhasil. Meskipun ada, tapi tidak sesempurna yang ada pada diri kalian, ucap Wugui. Tuan Muda izinkan kami menjadi muridmu. Keduanya berlutut. Aku tidak tahu apa yang harus kuajarkan pada kalian. Semua itu terjadi secara kebetulan saja. Ryu sedikit kesal dengan kedua sosok yang sudah tua namun ingin menjadi muridnya. Ini kebetulan. Erlong dan Wugui saling berpandangan. Bukankah untuk mendapatkan kekuatan ranah itu harus menjalani proses bertaruh nyawa? Aku juga merasakan hal itu saja yang bisa aku katakan, ucap Ryu. Tuan Muda, lalu bagaimana dengan teknik elemen itu? Erlong masih antusias. Aku akan mengajari kalian jika kalian memberiku darah dewa dan darah iblis, Ryu asal-asalan menyebut, mengingat dia sendiri sangat depresi saat mencari hal yang tidak masuk akal tersebut. Darah dewa dan iblis. Keduanya saling berpandangan. Guru, aku punya salah satu yang guru minta. Erlong dan Wugui memegang satu botol giok masing-masing. Darah dewa, darah iblis. Ryu dan kedua istrinya membulatkan mata dengan apa yang mereka lihat. Dengan mudahnya mereka berdua bisa menemukan hal tersebut,
mengingat mereka sendiri sudah berjuang untuk mencari keberadaan dewa dan iblis di seluruh sudut benua lotus. Tunggu sebentar, Ryu mengambil kedua botol tersebut dan mengambil sebuah kertas lalu menulis sebuah teknik dasar. Mengguncang semesta. Ryu seakan terjebak atas ucapannya sendiri, mau tidak mau harus memberikan teknik tersebut meski beberapa bagian tidak ditulis, yang sekira hanya memiliki kerusakan 80 hingga 90% saja dari daya rusak sebenarnya. Ini, Ryu memberikan lembaran tersebut. Terima kasih guru, Erlong dan Wugui sangat senang. Erlong dan Wugui langsung membaca bagian dari lembaran tersebut dengan teliti, dan terlihat sebuah senyuman puas meskipun mereka tidak mendapatkan cara untuk mencapai tahap ranah seperti yang mereka inginkan. Ternyata bagian ini yang membuat kita selalu gagal. Sungguh tidak terfikirkan, bisik mereka. Guru, kami mohon pamit untuk belajar. Jika mereka mengganggumu mereka akan berurusan dengan kami. Keduanya bersuara keras sambil menatap beberapa sosok yang ada di tempat itu, yang menurut mereka bisa mencelakakan Ryu dan kedua istrinya yang masih di level 51. Ancaman dari kedua pemimpin pengawal itu tentu saja mereka anggap serius, mengingat mereka berdua tidak pandang bulu jika ada orang berbuat onar. Tidak lama terlihat wujud naga yang sangat besar dari elemen petir yang dimiliki Erlong dan Wugui begitu liar, seakan menari di atas laut cukup jauh dari badan kapal. Kejadian tersebut tentu saja membuat orang semakin takut bercampur takjub, karena elemen petir yang sangat kuat seakan menyambar siapapun yang ingin mendekati mereka. Dari sisi lain bagian atas kapal terlihat sosok wanita berpakaian serba putih dan bercadar yang sedari tadi menyelidiki Ryu sejak awal dua pemimpin pengawal mendekatinya. Senior Zhang, sepertinya pemuda itu menyimpan teknik yang sangat kuat. Kita harus mengambil teknik itu padanya, agar klan Bing berjaya seperti semula, ucap Bing Yin. Nona Yin, kita harus menunggu sampai di benua bintang. Jika di sini, kita akan kerepotan, ucap Bi Zhang. Aku tahu itu, ucap Bing Yin. Merasa banyak yang menatap ke arah mereka, Ryu langsung meminta Xin Chie dan Huli Yue untuk kembali ke kamar mereka sekedar menunggu waktu sampai benua bintang. Suamiku, semua darah telah terkumpul, bagaimana menurutmu selanjutnya? Tanya Xin Chie. Aku berpikir lebih baik kita lakukan sekarang, mengingat saat kita sudah berada di benua bintang, pasti akan banyak masalah, ucap Ryu. Suami kita benar, saat kita di atas kapal tadi, banyak yang seakan mengincar kita. Huli Yue menimpali. Ryu mengangguk setuju. Suamiku, adik Chie, mengapa kalian sangat peka terhadap itu? Xin Chie merasa heran, mengingat orang yang berada di atas kapal kadang hanya memandang sekilas. Istri Chie, mungkin kamu belum mengenal bahaya jika berada di hutan ketika tidak mengenal kata kultivator. Saat aku berusia 7 tahun sudah mengenal ganasnya alam ini, ketika ikut ayahku ikut mencari kayu atau berburu. Saat itulah aku harus belajar mengenal dari apa saja yang ada di sekitar, bahkan gesekan dedaunan saja kita harus tahu apa itu berbahaya atau tidak. Memang hal ini sulit dijelaskan, tapi naluri ingin bertahan hidup kita harus peka dalam segala hal, ucap Ryu. Kak Chie, apa yang dikatakan suami kita benar. Naluri tidak bisa dipelajari atau dijelaskan, namun dapat dirasakan, ucap Huli Yue. Mungkin kalian benar, baiklah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Xin Chie mengalihkan pembicaraan. Aku butuh bantuan kalian untuk membuat pelindung tempurung kura-kura. Meski dengan kekuatanku sekarang sudah cukup, tapi lebih baik kita meminimalisir segala kemungkinan, bahkan jangan sampai ada getaran sedikit pun, ucap Ryu. Mereka mengangguk. Ryu dan kedua istrinya langsung menggabungkan pelindung tempurung kura-kura hingga 3 lapis, lalu mengeluarkan tungku penempah. Istri Chie, kamu murnikan semua darah ini agar tidak ada kesalahan. Ryu memberikan 5 botol masing-masing berisi darah dewa, darah iblis, darah peri, milik Xian Ye, darah siluman, gabungan darah naga biru dan saudaranya terakhir darahnya sendiri yang semua sudah dibagi menjadi 2 bagian. Xin Chie mengambil 4 botol tersebut juga mengeluarkan tungku alkemis.
Sekarang kita lepaskan dulu armor pelangi kita. Ryu melepaskan armor pelangi diikuti Xin Cie dan Huli Yue. Setelah beberapa saat, mereka melakukan pekerjaan mereka masing-masing hingga membutuhkan waktu 2 hari untuk melakukan pekerjaan mereka. Armor pelangi telah berhasil, aku akan membuat satu lagi dari hasil jarahan kita. Ryu memberikan armor kembali pada Xin Cie dan Huli Yue. Ryu langsung membuat satu armor pelangi lagi di mana dia pikir mengingat waktu perjalanan masih lama. Setelah semua selesai, Ryu melakukan teknik penggabungan darah hasil pemurnian yang dikerjakan oleh Xin Cie. Swoosh, cahaya warna-warni berkilauan menyinari ruangan tersebut, hingga membuat getaran yang begitu hebat. Beruntung saja pelindung tempurung kura-kura juga sangat kuat yang mampu menahan getaran, dan aura yang membuat Ryu dan kedua istrinya harus menciptakan pelindung untuk mereka sendiri. Getaran tersebut seakan tidak pernah berhenti hingga memakan waktu selama 5 hari getaran dan cahaya mulai mereda. Hingga terlihat 5 bola berbentuk kristal warna-warni. Ryu langsung mengambilnya dan memberikan kepada kedua istrinya masing-masing 1, dan 2 lainnya disimpan. Saat semua ada di tangan masing-masing, mereka langsung ke tahap proses penyerapan hingga membutuhkan waktu seharian. Kristal tersebut pudar dan pecah. Apa kita berhasil? Tanya Huli Yue. Aku harap begitu. Ryu langsung mengeluarkan kitab penciptaan dunia kecil. Sepertinya kita berhasil. Ryu yang kini sudah bisa membaca kitab penciptaan dunia kecil. Suamiku, aku ingin membaca kitab teknik kebangkitan. Xin Cie juga penasaran. Ryu memberikan kitab kemudian melanjutkan aktivitasnya. Setelah beberapa saat, Ryu terlihat bersemangat lalu bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan batu bintang sebesar kepalan, lalu membentuk sebuah ukiran yang rumit hingga batu tersebut bercahaya. Istriku, teteskan darah kalian ke batu ini. Ryu juga meneteskan darahnya. Kedua istrinya membuat luka lalu meneteskan darah mereka ke batu bintang yang masih bercahaya. Setelah itu Ryu membuat sebuah cahaya berbentuk cincin dengan berbagai ukiran. Lalu batu bintang tersebut menghilang dari tangan Ryu. Suamiku, Xin Cie dan Huli Yue heran. Coba kalian berkonsentrasi masuk ke pola cahaya yang ada di batu bintang tadi, ucap Ryu. Xin Cie dan Huli Yue langsung berkonsentrasi mengingat yang mereka lihat, lalu seakan ingin masuk ke dalamnya. Setelah mereka membuka mata, kini terlihat hamparan tanah gersang seluas mata memandang tanpa ada kehidupan, bahkan rumput sedikit pun. Ini yang dinamakan dunia kecil. Ryu muncul dari belakang mereka. Kenapa tidak ada tanda kehidupan? Tanya Xin Cie. Kita yang akan membuatnya dengan bangkai makhluk hidup. Baik itu manusia, siluman, iblis, dewa, maupun peri. Dengan begitu energi alam akan terisi dan akan terbentuk tunas baru berbagai tumbuhan, ucap Ryu. Apa harus begitu? Xin Cie merasa ngeri. Mau tidak mau. Tapi aku ada beberapa cara lain. Kita bawa beberapa makhluk ke sini. Anggap saja mereka harus berebut kekuasaan di sini, ucap Ryu. Apa seperti sebuah arena? Tanya Huli Yue. Ryu mengangguk. Sekarang kita kembali ke dunia kita. Ryu langsung menghilang diikuti kedua istrinya. Saat berada di kamar, Ryu kembali berpikir untuk mencari cara menemukan dunia peri tempat tinggal peri. Ryu terus membaca kitab tersebut berulang-ulang namun masih belum menemukan cara. Akhirnya dia menutup kembali kitab tersebut lalu membaringkan tubuhnya untuk beristirahat untuk menenangkan pikiran. Hari-hari mereka hanya berada di kamar, terkadang keluar mengambil pesanan makanan, ataupun keluar ke atas kapal saat melihat keadaan masih sepi. Setelah waktu berjalan selama 1 bulan perjalanan mereka tidak mengalami kendala apapun. Salah satu pelayan juga mengatakan kalau kapal akan berlabuh esok pagi. Ryu yang mendengar hal itu langsung memberitahukan kepada kedua istrinya bahwa tengah malam mereka akan pergi dari kapal tersebut secara diam-diam. Hingga malam pun tiba mereka naik ke atas kapal yang kini hanya terlihat Erlong dan Wugui sedang memeriksa keadaan. Ryu pun langsung memanggil mereka dan meminta pembatas agar dibuka dengan alasan ingin berlatih berjalan di atas air.
Tanpa rasa curiga Erlong langsung membuka pembatas tersebut dengan senang hati mengingat Ryu telah mengajarkan mereka sebuah teknik yang menurut mereka tanpa tanding. Saat mereka sudah meninggalkan atas kapal, Ryu kembali memeriksa keadaan sekitar dengan spiritualnya. Sekarang sudah aman, Ryu memberitahukan keadaan. Jingying, bawa kami ke daratan terdekat. Xin Chie langsung naik ke punggung Jingying yang diikuti Ryu dan Huli Yue. Wush, Jingying langsung melesat terbang ke udara menuju daratan terdekat. Pada keesokan pagi, para penumpang mulai keluar dari dalam kapal yang terlihat beberapa sosok dari berbagai tempat yang seakan sedang menunggu seseorang. Erlong dan Wugui yang melihat gerak-gerik tersebut mulai curiga terus memperhatikan mereka hingga tidak ada lagi penumpang yang ada di dalam kapal. Ternyata guru sangat cerdas. Erlong sudah tahu siapa yang mereka cari. Saudara benar. Pantas saja guru meminta kita untuk membuka pelindung. Wugui menimpali. Cepat atau lambat benua bintang akan kedatangan kultivator yang membawa kejutan di benua ini. Erlong mengingat prestasi dari Ryu. Aku sudah bosan tinggal di kapal selama ini. Aku akan minta cuti. Wugui masuk ke dalam kapal. Kalau begitu, aku juga minta cuti. Erlong juga masuk ke dalam kapal. Dalam sebuah hutan, Ryu berjalan bersama istrinya menyusuri tempat itu untuk menemukan beberapa siluman, untuk menempati dunia kecil milik mereka. Walaupun hanya menemukan yang masih berusia puluhan tahun sampai ratusan tahun, Ryu menganggap itu sudah cukup untuk sementara waktu mengingat perjalanan mereka masih panjang. Mengingat benua bintang adalah wilayah yang baru mereka kenal, Ryu berinisiatif untuk mencari beberapa penduduk untuk menanyakan beberapa informasi mengenai benua bintang. Setelah berjalan selama 2 hari, saat sudah sore mereka menemukan pemukiman penduduk yang terlihat cukup ramai, namun terlihat sedikit aneh. Melihat hal itu Ryu meminta untuk meningkatkan kewaspadaan langsung menuju ke tempat itu, dan berniat untuk mencari penginapan untuk beristirahat dan mencari informasi. Saat menemukan penginapan, mereka langsung masuk menuju meja kasir yang terdapat wanita paruh baya namun masih terlihat cantik. Permisi Nyonya, kami ingin memesan 1 kamar, ucap Ryu sambil menyelidik. Ada tuan, harganya 10 koin emas 1 malam. Jawab wanita tersebut, kami ingin memesannya. Ryu memberikan 10 koin emas. Silahkan tuan. Wanita tersebut menuntun mereka menuju kamar. Ini kamarnya tuan. Wanita tersebut mempersilahkan dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Sepertinya kita disambut dengan hal yang tidak ramah. Ryu berjalan memasuki kamar. Kak Chie, apa kamu sudah paham? Tanya Huli Yue juga masuk kamar. Hanya sedikit. Xin Chie seakan tahu maksud mereka, juga ikut masuk langsung mengunci pintu. Biarkan mereka main petak umpet dulu, ucap Ryu langsung menuju dunia kecil. Baiklah, Xin Chie dan Huli Yue juga masuk ke dunia kecil. Lebih baik kita tidur di sini saja. Sepertinya dunia kecil ini sudah tumbuh rerumputan. Ryu langsung membaringkan tubuhnya. 2 hari lagi pasti sudah banyak pepohonan. Huli Yue juga membaringkan tubuhnya. Xin Chie juga ikut berbaring tanpa sepatah kata pun, hanya mencoba mencerna maksud dari ucapan keduanya itu. Di dalam penginapan, wanita paruh baya tadi terlihat sangat senang dan memanggil beberapa orang yang semuanya wanita cantik baik dari usia remaja hingga sudah tua. Saudari pertama, malam ini kita akan makan enak. Wanita paruh terlihat senang. Benar saudari ketiga. Teknik ilusi saudari kedua begitu hebat. Apalagi hanya untuk kultivator yang masih di level 51, itu hal yang sangat mudah. Ucap yang dipanggil saudari pertama. Sekarang kita hanya perlu menunggu kabar dari saudari kedua saja, ucap saudari ketiga saat tengah malam. Mereka langsung melancarkan aksi mereka, dan langsung membuka kamar tempat Ryu dan kedua istrinya menginap. Kini wajah senang mereka terlihat berubah masam, karena mereka tidak menemukan apapun di tempat itu. Semuanya, cari manusia itu sampai dapat. Perintah saudari pertama. Baik Ratu, semua kelompok wanita yang menyamar menjadi warga langsung berubah wujud menjadi sosok rubah putih dan menyebar ke berbagai arah, mencari keberadaan mangsa mereka.
Pencarian mereka terus berlanjut menyusuri berbagai tempat hingga saat menjelang pagi, tubuh mereka terasa lemah hingga memutuskan untuk kembali ke rumah warga, di mana sebagai sarang mereka. Di dunia kecil, Ryu dan kedua istrinya sudah bangun sambil menatap hamparan rumput hijau dan langsung mengeluarkan hewan kontrak mereka. Chaesu, jika ada yang datang ke sini, nanti kamu harus bunuh mereka secepatnya, perintah Ryu. Goar, ngaum, oh. Chaesu mengangguk. Shizi, kamu juga. Jangan kalah sama Chaesu, perintah Huli Yue. Suamiku, adik Chie, ada apa? Xin Chie tambah bingung. Istri Yue, tolong jelaskan. Ryu memandang Huli Yue. Kak Chie, apa yang kita lihat sebelumnya itu bukan manusia. Mereka adalah siluman rubah ilusi yang telah memakan semua penduduk di sini. Huli Yue mencoba menjelaskan. Bagaimana kalian tahu? Aku sama sekali tidak merasakan aura yang kuat ataupun hawa siluman pada mereka. Xin Chie seakan tidak percaya. Istri Chie, apa kamu merasakan hawa siluman pada adik Yue? Tanya Ryu mendengar ucapan tersebut. Xin Chie hanya menggelengkan kepala mengingat Huli Yue hanya memiliki hawa manusia. Kak Chie, rubah ilusi adalah rubah yang paling berbahaya, karena para kultivator tingkat tinggi sekalipun tidak lepas dari incaran mereka yang mampu menciptakan ilusi yang sangat kuat. Mereka bisa menipu para kultivator lain, tapi tidak denganku karena kami satu ras walau masih kerabat jauh. Huli Yue menjelaskan. Suamiku, bagaimana denganmu? Xin Chie penasaran mengingat Ryu adalah manusia. Istri Chie, dulu aku pernah membaca sebuah kitab kuno tentang jenis siluman yang tidak bisa dirasakan keberadaan mereka oleh kultivator. Salah satunya rubah ilusi. Cara mengenalnya hanya di pupil mata mereka yang samar-samar kadang muncul kadang hilang seperti mata siluman pada umumnya, jawab Ryu menjelaskan. Kak Chie, meskipun rubah ilusi sangat berbahaya, namun mereka memiliki kelemahan pada siang hari, di mana kekuatan mereka akan turun drastis. Namun saat malam hari, kekuatan mereka akan meningkat meskipun masih berusia ribuan tahun. Tapi kekuatan mereka setara dengan siluman berusia ratusan ribu tahun. Jadi sekarang kita akan menangkap mereka seperti menangkap kelinci biasa. Huli Yue ikut menjelaskan. Jadi sekarang sudah waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Xin Chie mulai mengerti. Benar, mereka pasti bersarang di balik rumah penduduk. Kita harus menangkap mereka secepatnya dan bawa ke dunia kecil ini, biar hewan kontrak kita yang membunuhnya sebelum mereka menjadi kuat. Jika mereka sudah banyak mengambil energi kehidupan manusia, maka bencana besar akan terjadi. Ucap Ryu, kalau begitu tunggu apa lagi? Jingying, bunuh mereka yang masuk ke dunia ini nanti. Xin Chie langsung keluar dari dunia kecil. Saatnya main kejar-kejaran. Ryu langsung menghilang dari dunia kecil yang diikuti Huli Yue. Mereka bertiga langsung mencari ke berbagai tempat di balik kolong bagian rumah penduduk. Terlihat sekelompok rubah yang terlihat lucu dengan tubuh mungil berwarna putih. Bagi siapapun yang melihatnya seakan tidak tega untuk membunuhnya. Namun bagi Ryu dan kedua istrinya yang sudah tahu di balik wajah lucu itu langsung menangkap dan menarik mereka ke dunia kecil. Sebagai pengorbanan untuk dunia kecil baru. Sekelompok rubah ilusi itu pun berlarian seakan tidak mau untuk ditangkap. Namun saat mereka terlihat, dengan sekejap tubuh mereka menghilang. Pencarian mereka terus berlanjut hingga memeriksa ke berbagai sudut tanpa ada yang ketinggalan, mengingat dengan spiritual mereka tidak berfungsi untuk melacak. Setelah merasa cukup yakin bahwa siluman rubah sudah tidak ada lagi yang tersisa, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka menyusuri jalan setapak, mencari kediaman penduduk hingga saat menjelang sore mereka berhenti untuk beristirahat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.